Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya penuntun di gelapnya dunia, sang pemimpin umat yang tak pernah lelah mendoakan kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ruang Misteri, di balik setiap kisah yang kami bawakan, ada harapan agar hati kita semakin dekat pada yang maha gaib dan langkah kita selalu dalam bimbingan cahaya kenabian. Mari kita mulai dengan menyebut namanya dan membuka ruang misteri ini dengan penuh adab, ilmu, dan keimanan. Sahabat, mari kita mulai ceritanya. Simak baik-baik agar tidak gagal paham. Pak Wijaya bukan orang sembarangan. Ia tinggal di sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Ciremai, di mana kabut turun lebih cepat dari senja, dan suara jangkrik terkadang diselingi bisikan yang tak berasal dari dunia ini. Desas-desus beredar, ia adalah anak angkat dari Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan yang melegenda. Tak sedikit warga sekitar menyaksikan sosok wanita bergaun hijau datang menjelang malam Jumat Kliwon, masuk ke dalam rumah Pak Wijaya tanpa jejak kaki dan lenyap sebelum azan subuh menggema. Namun, tak ada yang berani bertanya. Sampai suatu hari, Kang Dedi Mulyadi, tokoh Sunda yang dikenal luas, diam-diam datang ke rumah Pak Wijaya membawa sebuah keris warisan leluhurnya yang dikenal bernama Kujang Karancang. "Pak, saya ingin tahu," ujar Kang Dedi dengan wajah yang tak seperti biasanya serius. "Apa benar Bapak menyimpan khodam goib? Dan apakah ia berhubungan dengan Prabu Siliwangi?" Pak Wijaya tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi api di tungku kayu, lalu berkata lirih, "Khodam itu bukan milik siapa-siapa. Ia dititipkan, dan bukan sembarang orang bisa mengarahkannya." Kang Dedi mengeluarkan sebuah gulungan kain putih. Di dalamnya terlukis sosok macan putih berselimut kabut, matanya tajam seolah hidup. Ia berkata, "Pelan, saya bermimpi selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Prabu Siliwangi berkata, 'Kunci kekuatan Sunda akan kembali jika kau arahkan kodam itu padaku.' Tapi saya tak mengerti maksudnya." Pak Wijaya menutup matanya. Tiba-tiba, angin berhembus masuk ke dalam rumah, meski jendela tertutup rapat. Tirai berkibar, nyala api di tungku padam. "Kalau begitu," katanya pelan, "sudah saatnya rahasia lama dibuka. Tentang siapa sebenarnya aku, tentang anak gaib yang dikandung bukan oleh rahim manusia, dan tentang kodam yang selama ini menjaga tanah Pasundan dari balik dimensi." Ia berdiri, membuka peti tua yang dikunci 7 lapis mantra. Di dalamnya, sebuah topeng kayu bertaring menghitam dengan aura dingin menusuk tulang. Topeng ini dulu dipakai oleh sosok yang menantang Prabu Siliwangi di akhir masa pemerintahannya. Sejak saat itu, kodam itu tak pernah punya tuan. Sampai sekarang, Kang Dedi terdiam, matanya terpaku pada topeng. Dari bayangannya sendiri, ia melihat sekelebat macan putih berdiri di belakangnya. Hanya dari Kang Dedi, tapi menggema di seluruh ruangan. "Kalau kau ingin arahkan kodam ini ke Prabu Siliwangi, maka bersiaplah menanggung rahasia yang bahkan para wali pun enggan membukanya." Dan tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, seolah bukan hanya menggema di ruangan, tapi langsung menusuk ke dalam jiwa. Kebangkitan kekuatan lama harus ditebus dengan hilangnya tirai antara dunia manusia dan alam gaib. Kang Dedi Mulyadi merasakan tubuhnya berat, matanya berkunang-kunang, nafasnya pendek, tangan yang memegang kujang karancang bergetar hebat. Lalu, ia melihatnya. Sosok macan putih raksasa keluar dari bayangan, matanya menyala, tubuhnya diliputi kabut. Namun, yang membuat Kang Dedi benar-benar terpaku bukanlah ukurannya, melainkan mahkota di kepalanya. Tanda bahwa itu bukan sembarang macan. Pak Wijaya menunduk dalam,
seperti sedang menyembah. "Itu, Prabu?" katanya dengan suara tercekat. "Beliau datang sendiri karena kau memanggilnya." Namun Prabu Siliwangi tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memandangi Kang Dedi dalam-dalam, seolah menilai jiwanya. Lalu sebuah bayangan muncul di belakang Prabu. Wanita bergaun hijau, berambut panjang menjuntai ke tanah, berjalan tanpa menyentuh bumi. Tak lain adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro menatap Pak Wijaya. "Saatnya kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Pak Wijaya berdiri. Dari punggungnya muncul garis cahaya kehijauan membentuk simbol segi delapan, melingkar seperti jaring, tanda lahir gaib yang hanya dimiliki oleh makhluk perantara dua alam. "Aku bukan hanya anak angkatnya, aku titisan penjaga gerbang antara Kodam dan manusia." Kang Dedi mendekat. Namun sebelum ia bisa bicara, Prabu Siliwangi bersuara untuk pertama kalinya. Suara yang berat, lambat, namun membawa kekuatan ribuan tahun sejarah. "Kujang itu hanya akan memunculkan kekuatanku kembali jika pemegangnya bersih dari ambisi pribadi." Dan saat itu juga tubuh Kang Dedi terangkat dari tanah. Mata putihnya menatap ke langit-langit, napasnya memburu. Bayangan-bayangan dari masa lalu menari di sekelilingnya. Pasukan kerajaan Pajajaran, para pendeta, macan-macan gaib, dan sosok berwajahnya sendiri yang sedang duduk di singgasana emas. Pak Wijaya berteriak, "Jangan kau teruskan kalau belum siap jadi wasilah kebangkitan kekuatan Sunda sejati. Kodam ini tidak bisa ditarik kembali kalau sudah melekat." Namun Kang Dedi tak menjawab. Ia malah menyebut sebuah nama, Kian Santang. Ruangan tiba-tiba gelap. Api yang padam sejak tadi kini menyala sendiri. Tapi bukan warna merah biasa, nyala biru, kehijauan menyilaukan. Dari dalam api muncul satu bayangan lagi. Seorang pemuda berjubah putih, matanya tajam seperti elang, tangannya memegang tongkat bertatah batu delima. Pak Wijaya memucat. "Mustahil, itu putra dari Prabu Siliwangi sendiri. Tapi kenapa muncul sekarang?" Nyi Roro Kidul berbisik, "Karena arah Kodam itu tak bisa ditentukan oleh manusia biasa. Dan kau, Kang Dedi, telah membuka jalur waktu yang tertutup selama ratusan tahun." Dan saat para roh mulai berputar cepat di dalam rumah, suara petir menyambar, tanah bergetar, dan terdengar satu teriakan panjang dari arah luar rumah. "Ampun Gusti Prabu, menerima semuanya." Suara petir mereda perlahan. Asap biru kehijauan menipis, memperlihatkan sosok Kang Dedi yang kini berlutut. Keringat membanjiri wajahnya, namun mata itu tak lagi sama. Kini matanya menyimpan keteduhan dan ketajaman sekaligus. Pandangan seorang yang telah menyaksikan sesuatu jauh di luar batas manusia biasa. Di depannya, Prabu Siliwangi mendekat. Suaranya menggetarkan jiwa. "Dedi, ketahuilah, Kodam bukan untuk kejayaan pribadi. Ini adalah amanah untuk menyatukan kembali semangat tanah Sunda, kasih pada alam, hormat pada leluhur, dan cinta pada rakyat." Kang Dedi menunduk dalam. "Ampun, Gusti Prabu. Aku selama ini terlalu sibuk membangun luar, namun lupa membangun yang dalam." Lalu Prabu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya kuning keemasan. Lalu cahaya itu menyentuh dada Kang Dedi. Seketika itu pula, semua suara hilang. Waktu seolah berhenti. Dalam kesunyian itu, Kang Dedi dibawa melihat kehidupan rakyat kecil. Petani yang menahan lapar demi anaknya anak sekolah yang berjalan kaki berkilo-kilo. Ibu-ibu yang berjuang menjaga warisan budaya lewat tarian dan doa. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar. "Aku dilahirkan bukan untuk disembah, tapi untuk mengabdi." Lalu suara lembut terdengar, suara wanita. "Nyi Roro Kidul, kalau kau benar-benar mencintai rakyatmu, maka jadilah jembatan. Tak usah mengejar singgasana, kejarlah kesejahteraan." Pak Wijaya tersenyum pelan. "Sekarang kau telah melewati ujian pertama, kesadaran. Selanjutnya adalah pengorbanan." Tiba-tiba, topeng kayu hitam yang sejak tadi terdiam, retak, lalu meledak menjadi abu.
Dari dalamnya muncul manik kristal merah berbentuk hati, berdenyut seperti hidup. "Itu jantung Kodam," kata Pak Wijaya. "Ia tak akan patuh pada siapapun, kecuali pada orang yang benar-benar tulus melayani rakyat." Kang Dedi menerima kristal itu dan meletakkannya di tengah kujang karancang. Seketika, kujang itu menyala lembut, bukan seperti senjata, tapi seperti pelita. Lalu, Prabu Siliwangi pun memudar bersama sang macan putih. Tapi sebelum lenyap, ia berkata, "Bangunkan kembali kekuatan Sunda, bukan dengan perang, tapi dengan kasih, ilmu, dan keteladanan. Jadilah pemimpin yang tak hanya dilihat, tapi dirasakan hadirnya." Rumah Pak Wijaya kembali seperti semula. Sunyi, hanya suara ayam dan angin yang terdengar. Keesokan harinya, Kang Dedi pulang. Tapi ia bukan lagi tokoh yang sama. Ia membangun sekolah berbasis budaya, memajukan desa dengan program mandiri rakyat, dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan anehnya, setiap malam Jumat, banyak warga desa mengaku melihat macan putih duduk di depan pendopo desa, seolah sedang menjaga. Mereka tahu, Kang Dedi sekarang bukan hanya pemimpin, ia adalah wasilah, jembatan antara dunia nyata dan amanah leluhur. Hari-hari berlalu, namun aura Kang Dedi semakin berubah. Kini, setiap kali ia datang ke desa-desa terpencil, warga bukan hanya melihat pejabat, mereka merasa kehadiran seorang ayah, saudara, bahkan pemimpin spiritual. Ia tak lagi bicara dari panggung tinggi, tapi duduk di tikar bersama rakyat, mendengar, menyentuh, menguatkan. Pak Wijaya yang memilih tinggal di pegunungan kembali berkata dalam doanya, dia sudah berjalan di jalan yang benar, tapi jalan kebenaran itu sepi, sunyi, dan penuh duri. Maka siapa yang mencintainya, jagalah dia. Sebab sejak Kodam itu melekat, Kang Dedi bukan hanya pemimpin manusia biasa. Ia membawa getar tanah, suara leluhur, dan warisan Prabu Siliwangi yang belum selesai. Satu malam, seorang pemuda datang menemui Pak Wijaya, bertanya, "Apa benar Kang Dedi sekarang dijaga oleh Kodam Prabu?" Pak Wijaya tersenyum. Kodam itu tak menjaganya, tapi menyertai perjuangannya. Yang bisa benar-benar menjaga Kang Dedi adalah kalian, rakyatnya sendiri. Lalu ia menatap bintang. Pesan untuk masyarakat. Wahai rakyat Sunda, wahai masyarakat Indonesia, jika kau punya pemimpin yang berjalan dengan hati, yang memilih bersama rakyat saat orang lain mengejar kuasa, maka jangan biarkan dia berjuang sendirian. Bantu dia dengan doa, dengan dukungan, dengan keberanian menjaga kebenaran. Karena satu pemimpin takkan kuat tanpa rakyat yang mencintainya. Jaga baik-baik Kang Dedi Mulyadi. Ia bukan hanya tokoh politik. Ia adalah penjaga nilai leluhur, warisan kebaikan yang tak boleh padam. Dan malam itu, angin di pegunungan kembali berembus pelan. Dari kejauhan, suara harimau putih terdengar sekali, lalu hilang dalam kabut. Tapi rakyat tahu, selama masih ada cinta dan pengabdian, roh Prabu Siliwangi belum pernah benar-benar pergi. Setelah peristiwa itu, Kang Dedi Mulyadi tak lagi memikirkan gelar atau kekuasaan. Ia sadar, kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tulus mencintai rakyat. Ia mulai menanam pohon di desa-desa, membangun tempat belajar warisan leluhur, dan menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual Sunda. Ngamumule budaya, Nyunda, Nyantri, Jung, Nyantika. Namun, sebagaimana pesan Pak Wijaya, semakin tinggi cahaya, semakin kuat bayangan kegelapan. Ada kekuatan-kekuatan gelap yang iri, yang ingin memanfaatkan Kodam demi ambisi kekuasaan. Dan karena itu, rakyatlah yang kini menjadi benteng, bukan dengan senjata, tapi dengan doa, kesadaran, dan dukungan moral. Pesan moral untuk pemirsa. Wahai sahabat Ruang Misteri, kisah ini bukan sekadar cerita fiksi atau legenda. Ini adalah cerminan zaman. Di tengah dunia yang sibuk dengan ego dan kekuasaan, kita butuh pemimpin yang dirasuki cahaya kebaikan, bukan oleh nafsu kekuasaan, tapi oleh semangat leluhur dan cinta rakyat.
Kalau hari ini kita masih punya sosok seperti Kang Deddy Mulyadi, jangan diam. Jangan biarkan dia berjalan sendiri. Suaramu di komentar bisa jadi doa. Sharemu bisa jadi langkah kebaikan. Like-mu bisa jadi bentuk dukungan spiritual. Dan ingat, setiap pemimpin baik lahir dari rakyat yang baik. Setiap cahaya akan terus menyala jika ada yang menjaga sumbunya. Maka, mari kita jadi penjaga sumbu itu. Untuk tanah Sunda, untuk negeri ini, untuk masa depan yang tak hanya maju, tapi juga beradab dan bertuah. Dukung terus channel Ruang Misteri. Like jika kamu percaya masih ada pemimpin yang didengar langit. Komentar kalau kamu ingin bagian selanjutnya dari kisah ini. Share ke sahabatmu agar pesan leluhur tak hilang ditelan zaman. Dan tentu saja, subscribe Ruang Misteri untuk kisah gaib, spiritual, dan misteri tanah Nusantara yang belum terungkap. Ruang Misteri, karena di balik yang tampak, selalu ada yang tak kasat mata. Jika kamu ingin kisah selanjutnya seperti Perang Spiritual, Kang Deddy versus tokoh pengabdi kekuatan gelap, kemunculan kembali Kian Santang dalam misi terakhir, rahasia Gunung Tangkuban Parahu yang menyimpan portal leluhur, tinggal bilang saja. Bikin bulu kunduk merinding, pemimpin tertinggi di Jawa Barat ternyata punya ikatan batin dengan Nyai Ratu di pantai Pelabuhan Ratu. Siapa lagi kalau bukan gubernur kita yang paling populer saat ini, yaitu Deddy Mulyadi. Sesuatu yang mengejutkan warga Sukabumi. Tiba-tiba Deddy Mulyadi bilang, dirinya sudah ditagih janji oleh Nyai Ratu untuk segera membenahi tata ruang. Kunaon Kang Deddy cerik jadi pamimpin geus genep bulan ditagih ku saha? Ditagih ku Nyi Ratu. Saha Nyi Ratu teh ieu laut nagih naon? Anjeun geus mimpin ieu tanah geura beresan sia lembur aing ieu Palabuhan Ratu tong aya bangunan nu